Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ulangi lagi untuk malam hari ini kita akan membahas tentang membangun tim sains dan teknologi. Kemudian kita akan uh, merancang bangun produk sains dan teknologi berbasis metode ilmiah guna menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat. Ini video kita, ya, kita mereview pertemuan yang sebelumnya yang kemarin, teknologi sebagai produk atau hasil buatan. Jadi teknologi itu adalah perbuatan manusia dengan berkembangnya kemampuan dan juga dengan keingintahuan untuk mempermudah pekerjaan, sehingga dibuatlah dengan produk-produk buatan manusia sehingga pelaksanaan tugas akan lebih ringan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kemudian teknologi sebagai proses, semuanya itu adalah mempermudah proses dari, kita lihat sejarah dari teknologi dulu sampai sekarang, kita juga sudah bisa merasakan bagaimana perkembangannya. Kita ambil contoh saja dulu, untuk memberikan informasi saja kita harus datang ke tempat lokasi di mana eh, yang akan kita berikan informasi. Misalnya mau ada undangan, tentu kita harus datang. Nah, dengan berkembangnya teknologi tadi, ada keingin memudahkan bagi kita agar proses pemberian informasi itu bisa lebih cepat, maka kita menitipkan surat, ya, tidak lagi kita datang. Surat itu kita titipkan ke kantor pos, kemudian proses kantor pos lah yang akan nyampaikan. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan tadi dari segi teknologinya, maka muncullah dia alat telekomunikasi. Apa itu alat telekomunikasi? Yang pertama, zaman dulu itu ada muncul telegram. Telegram itu adalah memberikan informasi dengan kode atau sandi, di mana sandi itulah seperti pramuka misalnya kan, memberikan sandi-sandi sehingga orang yang melihatnya bisa membaca artinya apa gitu. Nah, ini juga, ya, sandi tapi seperti fluid dia. Kemudian yang menerima di tempatnya itu akan menerjemahkan dan itu akan menyampaikan kepada yang menerima pesan dari misalnya saudaranya atau tetangga atau, ya, teman sejawatnya di tempat lain tadi. Kemudian dengan adanya perkembangan lagi teknologi yang lebih lebih baik lagi, sehingga perubahan menggunakan telegram tadi berubah menjadi telepon. Telepon yang kita lihat dulu di rumah-rumah, ya, di kantor dan sebagainya. Itu bisa menyampaikan informasi dengan ukuran detik saja disambung ke tempat yang dituju. Tapi tidak semuanya orang memiliki. Ini paling kalau ada tetangganya nanti pesan, nah, kalau ada telepon nanti sampaikan. Dan ini sifatnya masih terbatas. Karena apa? Pada saat itu biaya sangat mahal. Kemudian berkembanglah teknologi terus dibenahi, diperbaiki sedemikian rupa sehingga telepon tadi bisa lebih murah.
Yang dulu kartunya saja bisa sampai jutaan. Sekarang 5.000 itu udah bisa beli kartu. Ya, dengan adanya handphone tadi. Handphone ini semua udah bisa memiliki. Sampai sekarang anak SD pun sudah memiliki handphone. Itulah perkembangan teknologi tadi. Cuma kalau kita tidak bisa memilih dan memilah dari apa yang tertera, terdapat, terprogram di dalam HP tadi itu, ya bisa mencelakai diri yang memegangnya sendiri. Karena di dalamnya itu berbagai macam ada, ya, berbagai macam itu ada informasi apa saja pun ada di sana. Inilah perlunya jadi. Itulah perkembangan teknologi, diantaranya alat telekomunikasi tadi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita rasakan. Termasuklah dulu belum ada kendaraan juga jalan kaki. Kemudian berkembang dengan menggunakan sepeda, istilahnya kereta angin. Kemudian ada dipasang motornya, maka menjadi sepeda motor. Kemudian mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Itulah dengan perkembangan teknologi tadi. Sekarang kita akan melihat rancang bangun dan teknologi berbasis metode ilmiah. Ini adalah merupakan solusi sederhana untuk masalah masyarakat dan peternakan, teknik elektro, arsitektur, dan pertanian. Inovasi teknologi berbasis metode ilmiah hadir untuk menjawab tantangan nyata di dalam kehidupan masyarakat. Dalam peternakan misalnya, hingga pertanian. Dari teknik elektro hingga arsitektur. Setiap bidang ilmu memberikan kontribusi unik di dalam menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Dari kebutuhan masyarakat tadi. Kalau kita lihat di peternakan misalnya, ya tadi sampaikan. Dari pakan saja. Olah pakan sudah bisa dideteksi pakan dengan kandungan nutrisinya, kandungan vitaminnya, dan sebagainya di sana. Dia sudah bisa menetapkan ini perkembangan ternak kita bisa bertambah sekian setiap hari. Sehingga bisa memprediksi sekian bulan sudah bisa diambil dagingnya. Kita ambil yang simpel untuk peternakan, misalnya sapi atau lembu. Ya, pada saat mau musim hari raya kurban, wah ini mereka sudah mencari dengan anak-anaknya yang umur sekian bulan. Dengan perkembangan teknologi tadi, mereka bisa merancang komponen makanan dengan perkembangan yang ada di dalam tubuhnya, misalnya pertambahan daging, bisa diukur. Ini setiap hari bisa bertambah 0,25 kilo, 0,5 kilo misalnya, 0,75 kilo setiap hari dengan kandungan nutrisinya seperti kebutuhan dari ternak tadi. Jadi rancang dia. Sehingga ternak sekian bulan sudah bisa dijual. Ya, nah itu. Di bidang pertanian, misalnya, ya itu perkembangan teknologi ada, termasuklah rekayasa dari genetika. Ya, kita mendapatkan bibit unggul, kita mendapatkan tanaman padi baru dengan hasil bisa 2 kali lipat. Nah, ini semua adalah perkembangan teknologi tadi. Kemudian untuk elektro, ya misalnya saluran irigasi,
bisa dirancang sedemikian rupa sehingga kebutuhan air untuk padi sudah bisa dideteksi dan air irigasi itu bisa jalan sesuai dengan uh, kebutuhan padi tadi. Inilah perkembangan dari sains dan teknologi tadi. Ya, kemudian kalau kita lihat dari arsitektur, apa itu arsitektur untuk mendesain ya lokasi, kemudian cara olah nanti tanahnya, kemiringan dan sebagainya. Mereka akan bisa merancang dengan teknologi dengan mempotret lokasi tadi. Itu. Inovasi teknologi berbasis metode ilmiah hadir untuk menjawab tantangan nyata di dalam kehidupan masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Izin Pak Sulardi, mungkin menurut Bapak penggunaan teknologi sekarang gitu ya, dampak dari dampak negatifnya itu seperti apa Pak? Misalnya ya bukan berarti kita nggak nerima kemajuan teknologi gitu ya, artinya kan yang seperti Bapak sampaikan tadi, kalau di pertanian contohnya rekayasa genetik gitu kan. Nah tetapi yang kita tahu dampak negatif dari rekayasa genetik itu kan sangat apa ya sangat berbahaya sebenarnya begitu kan. Nah, apakah itu apa ya? Apakah teknologi seperti itu harus memang dimajukan atau seperti apa, Pak? Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya luar biasa, Pak Teguh ya. Jadi perkembangan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu yang jelas mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa, menjawab dari kesulitan menjadi yang lebih mudah. Tapi jangan silap, di balik itu juga ada ya yang membahayakan kita. Seperti tadi itu, salah satunya adalah di bidang pertanian adanya rekayasa genetika. Ya, di sisi lain kita dapatkan misalnya ada buah semangka, buah jambu tanpa biji, dan buahnya besar-besar, rasanya luar biasa, kan begitu. Namun di sisi lain, ini juga berbahaya bagi kita. Nah, itu berbahaya. Jadi bagaimana Pak? Ini berbahaya, kita juga disuruh mengkonsumsi. Ya inilah diperkecil, kemudian ini tidak akan berbahaya bagi kita. Makanya bisa dilepas dengan adanya uji coba berapa puluh kali setelah aman, baru kita lepaskan di sana. Jadi itu Pak Teguh ya, dan banyak lagi lah alasan yang lain. Oke, Pak Teguh. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Nah, lanjut, Pak. yang lain ada enggak kira-kira? Kita untuk diskusi aja. Sebetulnya untuk diskusi ini bahkan kita baru bisa menemukan ilmu itu. Tapi kalau saya bacakan teorinya saja ya, baca buku pun bisa lihat. Tapi di diskusi ini sebetulnya yang lebih baik kita.